Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafa Brilianti Mahira dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas C dengan nomor NIM 2401071110092. Di sini saya akan membahas kitab Minhajul Arifin yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teosofi. Saya akan membahas kitab Minhajul Arifin dari bab buang air besar sampai dengan bab tasyahud dari halaman 22 sampai halaman 30. Baik, langsung saja kita mulai. Bab yang pertama akan saya bahas adalah bab buang air besar. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tabarrus wa idza tabarrasta liqada'i wa tariqa fa'tabir fa inna rahata fi izalatin najasah. Jika Anda membuang air besar, hendaknya Anda merenungkan bahwa membuang najis itu merupakan kebahagiaan. Maksud dari kebahagiaan ini adalah jika kita membuang air besar atau kita membuang najis, kita akan terlepas dari kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti halnya kita itu akan membuang dosa-dosa, maksiat, hati yang dengki yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita harus merasa bahagia. Wanakis ro'sa himmatik, dan meninggalkan tingginya cinta-cita. Wakhlik babal kibri, menutup pintu takabur. Waftah baban nadami, dan membuka dengan lebar pintu penyesalan. Wajlis ala bisatin nadamah, dan duduk di atas lantai kekecewaan. Wajtahid fi isari amri, setelah itu berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi perintahnya. Wajtina binahihi, dan menjauhi larangannya. Wasbir ala hukmahu, dan bersabar atas hukum-hukumnya. Wasil sirkin bitarkil khodobi, dan mencuci keburukan dengan meninggalkan marah. Wasyahwati, dan syahwat. Wasta'mir rohbata warohbah, mengamalkan ayat-ayat yang memberi harapan serta merenungkan ayat-ayat yang mengandung ancaman. Fa innallaha ta'ala madaha qauman, sebab Allah memuji kaum-kaum yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rahban wa rahba wa kanu kunna khashiin, yang berarti sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan amal kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Jadi dalam bab ini menjelaskan tentang bab membuang air besar yang kelihatannya sepele, namun sebenarnya ada artian sendiri dari pandangan para ulama sufi dan ahli tasawuf. Adab ketika membuang hajat itu sangat penting karena ini mencerminkan kesucian lahir batin serta sikap kita. Tunduk pada peraturan Allah dalam aspek kehidupan lainnya. Penulisan tasawuf seringkali membahas tentang makna-makna batin dari aktivitas fisik dalam bab ini. Membuang hajat diibaratkan sebagai mengeluarkan kotoran hati, seperti syahwat, iri, dan amarah. Tubuh harus dibersihkan dari najis, yang berarti
Hati pun juga harus sering dibersihkan dari najis batin. Dan istinja itu diibaratkan sebagai taubat, yaitu cara membersihkan dosa-dosa kita. Sebagaimana engkau membersihkan dirimu dari najis secara lahir, bersihkanlah hatimu dari najis maknawi yang lebih membahayakan. Menjaga kesucian sebagai cermin keimanan. Ditekankan bahwa menjaga kebersihan setelah membuang air adalah tanda keimanan yang sempurna. Bersuci itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ada salah satu cerita dari sufi wanita yang sangat warok, yaitu Robiah Adawiyah. Beliau sangat menjaga diri dari hal yang haram dan makruh. Suatu hari ketika muridnya bertanya, "Wahai Robiah, apakah engkau sangat menjaga adab dalam hal-hal kecil, seperti membersihkan diri setelah membuang hajat?" Lalu beliau menjawab, "Bagaimana mungkin aku menghadap Tuhan yang Maha Suci jika aku dalam keadaan kotor, padahal aku mengharap cintanya setiap detik." Nah, pesan yang dapat kita ambil dari Robiah Al-Adawiyah ini, kesucian bukan hanya kebiasaan, namun bentuk rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Babut toharoh wa idha toharot fafakir fi sofwatil ma' wa riqotihi wa tohrihi wa tandifihi. Jika Anda bersuci, lihatlah kerjenihan, kelembutan, dan kemampuan air untuk mensucikan dan membersihkan. Seperti yang kita tahu, air itu ada macam-macam menurut fikih untuk bersuci. Yang pertama yaitu air mutlak, air yang suci dan mensucikan dan masih pure, belum tercampur apa-apa. Lalu ada air mustakmal, air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis tapi masih dalam jumlah sedikit, kurang dari 2 kulah atau sekitar 270 liter. Misalnya air sisa wudhu yang terapung. Hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Lalu ada air muqayyad. Air muqayyad adalah air yang tercampur dengan benda suci yang mengubah sifatnya, bau, warna, dan rasanya itu berubah, seperti air minuman, air teh, air kelapa. Nah, hukumnya ini suci tapi tidak mensucikan, karena ini bukan air mutlak, bukan air murni pure, ada campurannya. Lalu air najis ini air yang kemasukan najis dan jumlahnya kurang dari 2 kulah, yang telah berubah warna, bau, dan rasanya. Jelas ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, jadi yang dapat kita pakai untuk bersuci itu adalah air mutlak, yang jelas-jelas airnya belum tercampur apa-apa, bisa digunakan untuk bersuci dan cukup 2 kulah. Lalu selanjutnya, fa innallaha ta'ala ja'alahu mubarakan. Sesungguhnya Allah menjadikan air itu penuh keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan kami turunkan air dari langit yang penuh keberkahan. Surat Al-Kahf ayat 9. Fastamilhu fi a'dha'illati faradallahu alaika tathiraha.
Pergunakanlah air untuk anggota-anggota tubuh yang diperintahkannya untuk bersuci. Waltakun sofwatuka ma'allahi ka sofwatil ma. Mensucikan diri karena Allah, kesucian air itu sendiri. Fahsil wajha qalbika an-nadori ila ghairillah. Bersihkan wajah hati Anda dari pandangan selainnya. Waghsil yadaka min imtidadi ila khairihi. Basuhlah tangan dari hak orang lain. Wamsah ra'saka an iftighari bi ghairihi. Dan usaplah kepala Anda dari bagian selainnya. Waghsil rijlaika an sa'i li ghairihi. Lalu bersihkan kedua kaki Anda dan dari langkah selainnya. Wahmadallaha ala ma alhamaka min dinihi. Dan bersyukurlah kepada Allah yang telah mengilhamkan agama kepada Anda. Jadi dalam kitab Minhajul Arifin ini, makna bersuci itu ada dua, yaitu bersuci secara lahir atau dohiron, dan bersuci secara batin atau batinan. Bersuci secara lahir itu membersihkan diri dari najis dan hadas seperti wudu, mandi, istinja, dan lain-lain. Nah, kalau yang batin itu menyucikan hati dari dosa, sifat buruk, riya, hasad, cinta dunia, dan pikiran-pikiran yang melalaikan Allah. Seperti itu. Sebagaimana jasad tidak bisa sholat tanpa wudhu, hati pun tidak bisa dekat dengan Allah tanpa bersih dari penyakit-penyakitnya. Bersuci itu merupakan sebagian langkah menuju Allah. Dalam tasawuf, toharoh itu bukan cuma syarat, tapi juga langkah awal dalam perjalanan spiritual atau suluk. Orang yang belum bersih lahir batin belum bisa masuk makom-makom rohani yang lebih tinggi. Bersuci adalah pintu gerbang ibadah, maka barang siapa yang tidak masuk melalui pintu ini, ia tidak akan sampai ke dalam. Wudu tidak hanya mensucikan tubuh saja, tetapi juga wudu dalam bagian mencuci muka, yang berartikan meninggalkan sifat malu kepada makhluk dan fokus kepada Allah. Mencuci tangan berarti bersiap melakukan amal kebaikan. Membasuh kaki berarti meninggalkan jalan dosa. Kebersihan hati itu lebih penting daripada kebersihan jasmani. Orang yang bersih tubuhnya tapi hatinya kotor belum dianggap bersih secara hakiki, karena bersuci bukan sekedar mengguyur air, tapi niat membersihkan seluruh diri agar bisa benar-benar menghadap Allah dengan khusyuk. Bab selanjutnya yaitu bab keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khuruj. Faidah khurajat min manzilatik ila masjid fa'alamu annallaha ta'ala hukukon. Jika kamu keluar rumah untuk ke masjid, hendaknya kamu tahu bahwa
dalam perjalanan itu terdapat hak-haknya Allah. Alaika yalzamuka adawuha, hak-haknya yang wajib ditunaikan. Min dzalika as-sakinatu wal waqaru wal i'tibaru bi khalqillahi biruhum wa fajirihim. Di antaranya ketenangan, keagungan, dan berpikir tentang makhluknya, makhluk yang baik dan yang buruk. Faqala Allah Ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa alim. Dan Allah berfirman, yang artinya, dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia dan tidak akan memikirkannya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Wa qad basara ka'an nadharil khaflati wasyahwat, tundukkan pandangan kamu dari tatapan kelalaian dan syahwat. Wafsis salama mubtadan wa mujiban wa ani manisti'anika alal haqqi wa amro bil ma'rufi wa anhi an munkari in kunta min ahlihi wa arsyid dollah. Sebarkan salam dan jawablah apabila disampaikan kepada Anda. Bantulah orang-orang yang meminta bantuan, kebenaran, dan beramir ma'ruf nahi mungkar. Jika ada kemampuan untuk itu, lalu berilah petunjuk bagi orang-orang yang sesat. Dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Jadi kita kalau keluar rumah itu harus ada tujuannya yang jelas. Untuk mencari ilmu, mencari ridha Allah, mencari nafkah yang halal, atau untuk kebaikan lainnya. Lalu kemudian ada adab keluar rumah. Adab keluar rumah salah satunya itu membaca doa keluar rumah. Seperti salah satunya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang berarti dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi doa ini menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah saat kita berada di luar rumah. Selanjutnya yaitu selain berdoa, adab keluar rumah ini juga mencangkup menjaga pandangan dan lisan. Jadi jika kita keluar rumah, kita harus menjaga pandangan dan lisan, karena jika di luar rumah itu pasti banyak godaan ya. Harus menjaga diri, tidak memandang hal-hal yang haram, tidak berbicara kecuali bicara yang baik, lalu juga tidak menyusahkan orang lain seperti kita pamer, seperti membuat gaduh dan berbicara kotor di depan banyak orang, itu tidak boleh. Lalu kita diharuskan kembali ke rumah dengan membawa kebaikan, keluar dengan niat baik, dan kembali juga membawa amal yang baik. Kita bisa melakukannya minimal dengan menebar senyum, menolong orang, menahan amarah, dan menjaga diri dari dosa. Keluar rumah itu adalah ujian kesabaran. Dunia di luar itu penuh ujian. Maka dalam Minhajul Arifin, keluar rumah
itu juga diibaratkan sebagai perjalanan ruhani di tengah dunia yang penuh godaan. Maka orang yang bisa tetap beristiqomah di luar rumah dan tetap menjaga sifat, adab, hati yang baik, maka ia adalah pejalan yang sejati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah bab masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Babut dukhulil masjid. Fa idza balaghta babal masjid fa'lam annaka qasadta baita malikil adim. Jika Anda telah sampai pada depan pintu masjid, maka sadarlah bahwa Anda bermaksud untuk memasuki kerajaan yang agung. Qadruhu la yuqbalu illa thahir. Sang raja tidak akan menerima seseorang kecuali ia dalam keadaan suci. Wala yas'adu ilaih illa khalis. Dan seseorang tidak akan naik menjumpainya kecuali ia ikhlas. Fafakir fi nafsika man anta waliman anta wa aina anta wa min ayyi diwanin yakhrujusmuk. Maka dari itu renungkanlah siapa Anda dan dari mana buku catatan kamu akan keluar. Fa idastaslahta nafsaka bi khidmatih. Jika Anda sudah merasa siap mengabdi kepadanya, fadkhul, maka masuklah. Falakal idunu wal amanu. Maka Anda akan diberikan izin dan jaminan keselamatan. Wa illa, dan apabila tidak, fakif wa kufa mutorri kodin qata'at anhu. Berhentilah sebab jalan akan tertutup bagi Anda. Al-hyalu wan saddat anhu subulu faida alimallahu min qablika al-iltija'al ilaih. Kemudian ketika Allah mengetahui bahwa hati Anda benar-benar telah kembali padanya, adanalaka fatakunu anta bila anta. Kemudian ia akan memberikan izin, dan saat itu juga Anda bukan lagi Anda. Wallahu yarhamu abdahu wa yukrimu doifahu wa yu'ti sa'iluhu. Sebab Allah tengah menerima dan menjamu tamunya, serta akan memberi segala permintaan yang akan diajukan kepadanya. Wa yabarul mu'ridu anhu fakaifal muqbilu ilaih. Lalu bagaimana cara yang pantas untuk menghadap kepadanya? Jadi yang dimaksud raja ialah Allah. Jadi ketika kita memasuki masjid, bahwa kita harus sadar bahwa kita itu sedang menghadap Allah secara langsung. Dalam kitab ini itu dijelaskan hati seorang arif ketika melangkah ke masjid sama seperti ruhnya yang menghadap ke hadiratnya, penuh kerendahan dan cinta. Masuk masjid itu bukan perkara yang sepele, tetapi perjalanan ruhani juga. Dan juga adapun adab masuk masjid. Secara lahir, adab masuk masjid seperti biasanya ya, membaca doa masuk masjid, memulai dengan kaki kanan, tidak membawa najis. Makanya tadi dijelaskan bahwa sang rajanya tidak mau bahwa
orang yang akan memasuki kerajaannya dalam keadaan tidak suci, harus keadaan suci. Nah, sama seperti masuk masjid juga ya, kita harus dalam keadaan suci badan kita, pakaian kita, dan lain-lain. Tidak hanya suci, namun juga bersih dan sopan. Lalu sunnahnya ketika kita sudah masuk masjid, kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Lalu adab secara batinnya adalah masuk dengan rasa tunduk dan hormat kepada Allah, lalu membersihkan hati dari kesibukan dunia. Jadi ketika kita masuk masjid, hilangkanlah pikiran kita dari urusan dunia terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, menyadari bahwa diri ini tamu di rumah Allah. Jadi ketika kita di masjid, kita harus sadar bahwa kita itu tamu di rumahnya Allah. Seorang arif saat masuk masjid tidak membawa dunia di hatinya, tapi membawa rindu kepada Tuhannya. Lalu masjid itu tempat penenang jiwa. Dalam kitab Minhajul Arifin ini menekankan bahwa masjid itu adalah tempat mengobati hati yang lelah, tempat rindu kepada Allah yang dilampiaskan dalam ibadah, lalu tempat berzikir, tafakur, bukan untuk bicara yang sia-sia. Barang siapa yang menjadikan masjid tempat rehat rohaninya, maka Allah akan menjadikan hatinya tempat singgah rahmatnya. Adapun larangan yang kita lakukan saat kita di masjid. Nah, jadi ketika kita di masjid ini dilarang melakukan kegiatan jual beli. Lalu kita dilarang membicarakan urusan dunia. Lalu yang terakhir, masjid tidak boleh digunakan untuk tempat menimbun amarah, gosip, atau ajang pamer. Lidah yang membicarakan perkara dunia di rumah Allah atau di masjid adalah lidah yang tertutup dari zikir. Jadi ada baiknya ketika kita di masjid, mulut kita hanya digunakan untuk berzikir. Lalu keluar masjid juga harus beradab juga ya, yaitu dengan menggunakan kaki kiri, berdoa, dan hati kita pastinya merasa berat meninggalkan tempat berzikir. Jadi dalam kitab Minhajul Arifin ini, masjid bukan hanya bangunan untuk beribadah, tapi juga tempat latihan ruhani seorang sufi atau hamba yang arif. Lalu bab selanjutnya masih berkaitan dengan masjid, yaitu bab iftitah dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iftitahi as-sholawat. Fa idza istaqbalta biwajhikal qiblata staqbil biqalbikal haqq. Jika wajah Anda telah menghadap kiblat, hadapkan hati Anda kepada al-haq, yaitu Allah. Walatan basit falasta min ahlil inbisat. Dan jangan menoleh ke sana kemari, karena saat itu tidak lagi pantas berbuat demikian. Wadhkur kufak baina yadaihi yauma ardi al-akbari waqif wala qadamail khaufi warroja'i. Ingatlah bahwa wukuf Anda saat itu seperti wukuf nanti di hadapannya.
pada saat hari kiamat, wukuf di atas dua kaki, harapan dan cemas. Warfa' qalbaka an-nadhari ila dunya wa khalqah. Kosongkan hati Anda dari pandangan persoalan dunia dan makhluk. Wa arsil himmataka ilaihi fa innahu la yaruddu al-abaqqa wa la yujibu sa'il. Sampaikan cita-cita Anda kepadanya, karena dia tidak akan menolak permintaan atau permohonan seseorang. Fa idza qulta Allahu akbar fa'lam annahu la yahtaju ila khidmatika lahu. Jika Anda telah menyebut Allahu Akbar, maka ketahuilah bahwa dia tidak membutuhkan penghambaan makhluknya. Wa dzikrika iyyahu li'anna hajata min jibalil fuqara. Dia tidak membutuhkan orang yang mengingatnya karena butuh merupakan sifat makhluk. Wadhalika simatul khalqi wal ghina min sifatid dat. Sedangkan mahakarya merupakan salah satu sifat zatnya. Wa innama wadafi ala abidihi wadaifa liyuqarribahum biha ila afwihi wa rahmatihi. Mereka beribadah tidak lain agar bisa dekat dengannya, dekat dengan ampunan rahmatnya. Wa yub'idahum biha min sakhatihi wa uqubatihi. Di sisi lain agar mereka jauh dari kemurkaan dan siksanya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Surat Al-Fat ayat 26. Yang berarti, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan mereka berhak dengan kalimat takwa itu serta layak memilikinya. Surat Al-Fat ayat 26. Walakinnallaha habbaba ilaikum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum. Surat Al-Hujurat ayat 7. Akan tetapi Allah menyukai iman bagimu dan Dia menjadikan sebagai hiasan di dalam hatimu. Washkurullaha idh ja'alaka ahlal lil wuqufi baina yadayhi fa innahu. Hendaknya Anda bersyukur kepadanya sebab Dia menjadikan Anda mampu berdiri di hadapannya, dan orang yang diberi hak untuk berdiri di hadapannya adalah seperti yang difirmankannya yang berbunyi ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Orang-orang yang takwa dan orang-orang yang memperoleh ampunan. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 56. Ahlu an yattaqihu khalqahu fayaghfir liman ittaqah. Dengan demikian dia menjadi orang yang dijaga akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengampuni kepada siapa yang bertakwa kepadanya.
Nah, arti iftitah dalam kitab Minhajul Arifin ini berkaitan dengan adab dan kesadaran hati saat kita memulai ibadah di masjid, terutama ibadah sholat. Nah, iftitah dalam fikih itu artinya doa pembuka yang dibaca di awal sholat setelah takbiratul ihram. Namun jika di kitab Minhajul Arifin ini berbeda ya maknanya yaitu permulaan berserah diri kepada Allah secara total, lahir dan batin saat masuk ke hadiratnya, yaitu di masjid atau di saat kita memulai sholat. Lalu ada makna batin iftitah. Batin iftitah itu bukan hanya bacaan ya, tapi juga bermakna di saat keadaan hati kita benar-benar terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk melepaskan diri dari dunia. Jadi kondisi di mana hati kita benar-benar berserah diri kepada Allah dan kita sudah melupakan urusan dunia. Dan juga kita menyadari bahwa kita sedang menghadap Raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Raja dari segala raja ya. Takbir pertama bukan hanya tanda maksud masuk untuk sholat, tapi tanda bahwa kamu itu keluar dari urusan dunia. Hati yang terhubung saat iftitah. Dalam kitab Minhajul Arifin ini, para arifin akan mengucap Allahu Akbar sambil menanggalkan segala ego. Jadi ketika sudah mengucap Allahu Akbar, pikiran kita hanya terfokus untuk beribadah, meninggalkan semua pikiran, semua ego. Lalu membaca doa iftitah dengan rasa rendah diri dan penuh harapan. Lalu menghadirkan hati sepenuhnya kepada Allah. Jadi ketika kita sudah memasuki iftitah, sudah memulai sholat ya, jadi pikiran kita itu hanya terfokus untuk ibadah, untuk mendekat kepada Allah. Jadi urusan lain itu kita lupakan sejenak. Bukan lidah yang membaca iftitah, tapi hati kita yang sedang membuka diri kepada cahaya ilahi. Lalu iftitah juga merupakan gerbang masuk kehadiran Allah. Doa iftitah ini seperti pintu masuk ke dalam suasana rohani yang dalam. Di kitab ini digambarkan orang awam membaca iftitah sebagai formalitas. Namun orang arif membaca doa iftitah seperti mengetuk pintu istana Allah. Doa iftitah sebagai penyucian niat. Baca awalmu dalam sholat menentukan kemana hati akan menuju. Maka dari itu ketika kita sudah memasuki doa iftitah atau kita sudah memulai sholat, kita diharamkan untuk hati kita untuk pikiran kita juga untuk memikirkan hal-hal yang selain berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Jadi kita ketika sudah memasuki doa iftitah, hati dan pikiran kita hanya tertuju untuk beribadah saja. Nah, hal-hal dunia harus dihilangkan atau sudah dihilangkan. Selanjutnya yaitu bab membaca Al-Quran, babul qiraah. Qala Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim.
innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, jika engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan darinya dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Quran Surat An-Nahl ayat 99. Qala Allah Ta'ala, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallunah. Yang artinya, kekuasaan setan hanya terbatas kepada orang-orang yang berpaling darinya. Quran Surat An-Nahl ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man tawallahu fa'annahu yudilluhu. Sesungguhnya siapa yang dipalingkan darinya, maka dia akan menyesatkannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 4. Wadikur ahdallahi ilaika wa misaqahu fi wahyihi wa tanzilihi. Ingatlah terhadap janji dan ikatan Allah yang ada dalam wahyu dan tanzilnya Al-Quran. Wandur kaifa taqra'u kalamahu wa kitabahu farattil wa tadabbir wa kif inda wa'dihi wa wa'idihi wa msalihi wa mawadihi wa mawa'idihi wa amrihi wa nahihi. Dan lihatlah bagaimana Anda membaca kalam dan tulisannya, kemudian lantunkan dan renungkan bagaimana Anda menyikapi ayat-ayat yang berisi peringatan, janji, pesan, nasihat, perintah, dan larangannya. Wa muhkamihi mutasyabihi. Bagaimana pula melihat ayat-ayat yang muhkam atau jelas dengan hukum yang pasti, dan mutasyabihat memiliki makna ganda. Wa inni la akhsha an takuna aqamatuka hududahu ghaflatan min tadyimuka hududuhu. Sungguh kami mengkhawatirkan kelalaian kamu dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya dengan menyia-nyiakannya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka perkataan yang manakah setelah Al-Quran ini yang kalian semua yakini? Surat Al-A'raf ayat 185. Jadi membaca Al-Quran ini tidak hanya sebagai amal lisan, tapi juga bentuk ibadah hati dan ruh. Seorang arifin membaca Al-Quran bukan hanya untuk mendapatkan pahala, namun juga sebagai bentuk kecintaan, komunikasi, dan penyucian jiwa. Tujuan membaca Al-Quran menurut kitab Minhajul Arifin, yaitu yang pertama dan yang pastinya mendekatkan diri kepada Allah, lalu merenungkan makna dari ayat-ayatnya, lalu mensucikan hati dari sifat buruk dan menumbuhkan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran adalah surat cinta dari Allah, maka barang siapa yang mencintainya, maka ia akan rajin membacanya dan memahami isinya serta menjalankannya. Lalu adapun adab membaca Al-Quran. Dalam Minhajul Arifin ada adab lahir dan batin ya. Adab lahir seperti biasa kewajiban sebelum membaca Al-Quran yaitu berwudu
menghadap kiblat, memperindah bacaan, tidak tergesa-gesa, membacanya di tempat yang suci, bersih, dan tenang. Lalu yaitu adab batin, yang termasuk kita harus membaca Al-Quran dengan hati yang tenang atau khusyuk, lalu menangis atau merasa terharu saat kita membaca ayat tentang azab dan rahmat. Jadi menangis menggambarkan seseorang jika seseorang itu benar-benar paham dan mendalami ayat yang dibacanya, lalu membaca seakan-akan Allah berbicara langsung kepadanya. Dan yang terakhir, tidak hanya membaca tapi juga merenungi dan mengamalkan isi-isi di dalam Al-Quran tersebut. Orang yang membaca tanpa merenung itu seperti orang yang menerima surat tapi tidak membukanya. Lalu tadabbur dan penghayatan. Dalam kitab Minhajul Arifin itu sangat menekankan tadabbur atau merenungi makna. Karena menurut para sufi, tadabbur itu lebih utama daripada membaca cepat tanpa memahami maknanya. Satu ayat yang direnungi itu bisa membuka pintu makrifat. Hati yang keras itu bisa luluh hanya dengan satu ayat, namun dia merenungi ayat tersebut. Dan adapun waktu utama membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu disunnahkan pada saat sepertiga malam, setelah sholat subuh, dan saat hati tidak sibuk dengan urusan dunia. Ciri-ciri ahli Quran menurut para sufi. Jadi di dalam kitab ini itu disebutkan tanda-tanda orang-orang yang benar-benar dekat dengan Al-Quran, yaitu jiwanya tenang, perkataannya lembut, tidak sombong karena hafalannya, mengamalkan ayat-ayat yang ia baca. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk mengubah hati dan perbuatan. Bab selanjutnya yaitu bab ruku'. Bismillahirrahmanirrahim. Babur ruku'i warka ruku'a khosyi'illah biqalbihi khodi'an bijawarihi. Rukuklah seperti rukuknya orang-orang yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukuklah dengan hati dan tundukkan anggota tubuhmu. Wastaufi ruku'aka wanhat an himmatika fi qiyami bi amrih. Sempurnakan rukuk dan tinggalkan apa yang menjadi pikiran kamu demi melaksanakan perintahnya. Fa innaka la taqdiru ala adai fardihi illa bi'aunihi. Sesungguhnya Anda tidak akan mampu menunaikan ibadah fardu kecuali dengan pertolongannya. Wala tablughu dara ridwanihi al-ibrahmatihi. Dan tidak akan mencapai keridhoannya kecuali dengan rahmatnya. Wala tastati'u al-imtina'u min maksiyatihi illa bi ismatihi. Dan kamu juga tidak akan mampu menjauhi perbuatan maksiat dengan ismah atau penjagaannya. Wala tanju min adabihi illa bi afwihi. Dan tidak akan selamat dari siksanya kecuali dengan ampunannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi qalu wala anta
Ya Rasulullah, qala wala ana illa an yatahammadani ya Allahu birahmatihi, yang artinya seseorang tidak akan masuk surga karena amal perbuatannya. Mereka bertanya, tidak juga Anda wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Jadi ruku ini tidak hanya sebagai gerakan fisik, namun ruku ini juga merupakan simbol kerendahan hati dan kepasrahan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ruku dalam fikih. Secara fikih, ruku itu diartikan menundukkan badan dengan meletakkan tangan di lutut, punggung lurus, dan kepala sejajar seperti yang kita lakukan pada sholat ya. Tapi dalam kitab Minhajul Arifin ini, ruku itu bukan sekedar gerakan. Ruku adalah simbol kehinaan dan tunduknya seorang hamba kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makna ruku. Imam Abu Laits menjelaskan bahwa ruku adalah pengakuan bahwa manusia itu hina dan lemah. Ruku juga menunjukkan bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali karena Allah SWT. Ruku juga menjadi batas antara kesombongan dan keikhlasan. Orang yang benar rukunya, maka dia tidak akan meninggikan dirinya di hadapan manusia. Adab saat ruku. Adab batin saat ruku. Merasa dirinya itu kecil dan tidak berharga. Menghayati bahwa ia adalah seorang yang lemah di hadapan Allah, dan ia sedang berada di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ia menjaga hati dan bisikan riya dari dunia. Punggungmu boleh saja tunduk, tapi hati pun harus ikut ruku. Bacaan saat ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, seperti yang kita baca pada sholat ya. Artinya, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung dan segala pujian baginya. Kitab Minhajul Arifin ini menyarankan agar bacaan tidak hanya dilafalkan saja. Bacaan ruku juga harus dihayati. Lalu ketika mengucap Rabbiyal Adimi, hati itu betul-betul merasa bahwa Allah Maha Agung dan diri ini hanya seorang yang kecil. Ruku ini sebagai latihan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Kitab ini menekankan bahwa orang yang benar rukunya itu akan mudah tawaduk dalam hidupnya. Dia tidak suka merasa paling benar. Dia mampu merendah tanpa merasa hina. Lalu selanjutnya, lanjutan dari bab ruku yaitu bab sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sujudi. Wasjud lillahi sujuda abdi mutawadiin. Sujudlah kepada Allah sebagaimana sujudnya hamba yang tawadhu. Alima annahu khuliqa min turabin, yang tahu bahwa dirinya hanyalah terbuat dari tanah. Ya tuhu jami'u khalqi, injakan kaki seluruh makhluk. Wa annahu raqiba min nutfatin yastaqdiruha. Di samping itu, di mata setiap orang, seorang hamba harus menyadari bahwa ia diciptakan dari setetes air mani yang hina. Kullu ahadin fada fakkara fi aslihi wa ta'ammala tarkiba
jauharihi mima'in watin. Jika dia mau berpikir tentang asal kejadian dan struktur substansinya yang terbuat dari air dan tanah liat. Izdadallahu tawadu'an. Niscaya akan timbul perasaan untuk lebih bertawadhu kepada Allah. Wa yaqulu fi nafsihi waihaka lima rafa'ta ra'saka min sujudik. Dia akan berkata dalam hatinya, celakalah engkau, mengapa engkau angkat kepalamu dari sujudmu? Lima lam tamut baina yadaihi. Kenapa engkau tidak mati dalam keadaan bersujud di hadapannya? Wa qad ja'alallahu sujuda sababal qurbi ilaih. Bukankah Allah menjadikan sujud sebagai media untuk mendekatkan kepadanya? Faqala ta'ala wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah kepadaku. Quran surat Al-Alaq ayat 19. Faman iqtaraba minhu ba'da min kulli syai'in siwahu wahfat sifata sujudika fi hadhil ayah. Barang siapa merasa dekat dengannya dan jauh dari selainnya, jagalah sifat-sifat sujud seperti yang tertera dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Quran surat At-Toha ayat 55. Dari tanah kami jadikan kalian semua dan kepadanya akan kami kembalikan dan darinya akan kami keluarkan lagi. Wastaghni billahi an ghairihi fa innahu ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memohonlah pertolongan kepadanya dalam berhubungan dengan yang lain, sebab dalam sebuah hadis Nabi diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la attali'u ala qalbi abdin lima minhu hubbul amali bi ta'ati illa tuliyat takwimuhu wasiyasatuhu, yang artinya aku tidak melihat isi hati seorang hamba, kemudian aku lihat di dalamnya terdapat sebiji sawi amal untuk taat kepadaku, kecuali aku bantu meluruskan dan mengaturnya. Sujud itu merupakan lambang atau makna dari cinta dan kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya. Sujud secara fikih itu seperti yang kita lakukan setiap hari ya. Di dalam salat itu kita menempelkan dahi ke tanah dengan kedua telapak tangan kita menyentuh tanah juga, dan dua lutut juga ujung kaki. Namun makna sujud di dalam Minhajul Arifin ini maknanya itu lebih mendalam. Dalam Minhajul Arifin ini digambarkan sebagai puncak kehinaan seorang hamba dan puncak kemuliaan di sisi Allah. Saat sujud itu seorang hamba membenamkan kesombongannya. Tidak ada rasa sombong bagi seorang hamba saat ia sujud. Lalu meletakkan kepala itu kan bagian paling mulia dari tubuh. Nah, itu melambangkan
tunduk kita kepada Allah dan mengakui bahwa diri ini bukan menjadi apa-apa tanpa Allah, dan tidak ada tempat paling dekat dengan Allah selain seseorang itu bersujud. Adapun adabnya sujud, ya, sujud dengan khusyuk dan penuh rasa takut, merasa tidak layak di hadapan Allah, tidak terburu-buru, menghayati setiap detik dalam sujud, dan menangis saat sujud. Itu melambangkan bentuk kelembutan hati kita. Sujud yang sejati itu bukanlah sujud yang lama, namun sujud yang sejati itu sujud yang membuat hati kita hancur di hadapannya. Bacaan sujud seperti yang kita baca di dalam sholat biasanya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang berarti Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi dan segala puji baginya. Dalam tasawuf ini bukan hanya sekedar ucapan, namun ketika kita mengatakan yang Maha Tinggi, itu artinya ia merendahkan dirinya lebih dalam lagi ketika kita sujud. Ketika memuji Allah, ia membungkam semua nafsunya. Kitab ini juga membahas tentang keutamaan sujud. Di antara lain, sujud adalah tempat turunnya rahmat. Setiap sujud yang khusyuk akan meninggalkan bekas dalam jiwa, tenang, sabar, dan lembut. Para wali memperbanyak sujud dalam ibadah karena mereka merasa nyaman dekat dengan Allah. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya yaitu bab tasyahud. Bab ini adalah bab terakhir yang saya akan bahas di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tasyahudi wa tasyahudi sana'un wa syukroh lahu. Tasyahud adalah al-sama atau pujian dan syukur kepadanya. Wa ta'arrad lima zidi fadlihi wa dawamu karamatihi, dan merupakan tambahan untuk keutamaan dan kemurahannya. Fakhruj an da'waka wa kullahu abdan bi fi'lika kama anta abdalahu bi qaulik. Lepaslah tuntunan dan jadilah Anda seorang hamba dengan amal nyata sebagaimana ikrar lisan Anda. Fa innahu khalaqaka abdu au amaraka an takuna lahu abda kama khalaqah. Sebab ia menciptakan Anda sebagai hamba dan memerintahkan Anda untuk mengabdi kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'mini wa lam mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, yang artinya, dan tidaklah layak bagi laki-laki yang beriman dan juga bagi wanita yang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan ketentuan bagi mereka pilihan yang lain mengenai urusan mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahum al-khiyaratu, dan artinya, dan Tuhanmu menciptakan segala yang Ia kehendaki dan memilihnya, dan mereka sesungguhnya tidak punya hak untuk memilih sesuatu. Quran Surat Al-Qasas ayat 68.
fasta'malal buyudiyata fi ridohi bi hikmatihi wasta'mala ibadati fi nuzuli tahta amri wasalla ala habibihi akibasanai alaihi fanahu wasalla mahabbatahu bimahabbatihi wa ta'atu bi ta'atihi wa mutaba'atihi bi mutaba'atihi. Laksana ubudiyah atau pengabdian dengan penuh kerelaan berdasarkan ketentuannya. Bakukan ia dengan penuh ketundukan di bawah perintahnya. Kemudian ucapkan salam kepada kekasihnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memujinya karena ucapan salam kepadanya merupakan wasilah untuk meraih kecintaan Allah kepada Anda. Begitu pula taat kepadanya Muhammad merupakan wasilah untuk taat kepadanya. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhiyyuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Min mayyuti'ur rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dia sungguh taat kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan perjanjian denganmu, mereka juga mengadakan perjanjian dengan Allah. Quran Surat Al-Fat ayat 10. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memintakan ampun sebagaimana di firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan mintalah ampunan untuk dosamu dan dosa laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Quran Surat Muhammad ayat 19. Wa amaraka bisolati alaihi faqala ta'ala. Di samping itu Allah memerintahkan Anda untuk menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang difirmankan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sama-sama mengirim salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat kepadanya serta sampaikan salam penuh kesejahteraan. Surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian Rasulullah bersabda, Man shalla ala wahidatan sallallahu alaihi biha asyran wa amalahu bil fadli. Barang siapa yang mengucapkan salawat 1 kali kepadaku, Allah akan mengucapkan 10 salawat kepadanya, dan Allah akan memperlakukan dengan keutamaannya. Dijelaskan dalam firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu untukmu.
Quran surah Al-Insyirah ayat 4. Summa amruhu bimu'amalatihi bil adli. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk bersikap adil. Allah kemudian berfirman kepada orang-orang mukmin, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila usai melaksanakan sholat, maka bertebarlah kalian semua di atas bumi. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Tapi Allah juga berfirman kepada Rasulullah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, bila engkau telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka katakanlah urusan yang lain dan sungguh-sungguh, dan kepada Tuhanmu kamu berharaplah. Quran surat Al-Insyirah ayat 7 sampai dengan ayat 8. Jadi makna tasyahud ini, jika menurut fikih adalah salah satu bagian dari sholat ya, yang kita duduk dan membaca doa yang dimulai dari at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Namun secara tasawuf, tasyahud ini adalah momen sakral pertemuan batin antara hamba dan Tuhannya. Tasyahud merupakan percakapan antara hamba dan Tuhannya, dan antara hamba dan Rasulnya. Jadi ketika kita membaca tasyahud itu, hati kita itu diajak bicara langsung kepada Allah, lalu kita mengucap salam kepada Rasulullah dan disaksikan oleh para malaikat. Makna kalimat-kalimat tasyahud: at-tahiyatul, segala bentuk penghormatan, doa dan kebaikan adalah milik Allah. Namun arti tasawufnya itu, hamba mengakui bahwa seluruh kehormatan, ibadah dan kebaikan bukan untuk dirinya, tapi hanya untuk Allah. Tidak ada yang pantas diagungkan selain Allah. Lalu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu mempunyai arti keselamatan atasmu wahai nabi. Hamba sedang berinteraksi langsung dengan Rasulullah sebagai bentuk cinta dan sambung hati. Ini adalah bagian yang paling lembut dan penuh adab dalam doa. Lalu assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, yang artinya keselamatan atas kami dan semua hamba Allah yang soleh. Maknanya, hamba mendoakan sesama orang soleh, memperluas cintanya kepada umat Islam seluruhnya. Ini menambahkan rasa ukhuwah dan kasih sesama makhluk Allah. Lalu asyhadu alla ilaha, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maknanya ini tentu sangat dalam ya. Hamba meneguhkan imannya, mengulang syahadat dengan penuh kesadaran, yang dalam artian ini adalah penegasan cinta dan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalimat ini mengingat perjuangan Rasulullah dan kerinduan untuk bertemu dengan beliau. Lalu adab ketika tasyahud: duduk dengan rendah hati dan penuh ketenangan. Kita harus merasakan bahwa kita sedang menghadap langsung kepada Allah.
kita tidak disarankan untuk terburu-buru karena ini adalah satu momen paling mulia di dalam sholat. Mungkin cukup sekian penjelasan kitab Minhajul Arifin bab buang air besar sampai bab tasyahud dari halaman 22 sampai 30. Di sini saya akan menambahkan latar belakang penjelasan kitab Minhajul Arifin. Jadi kitab Minhajul Arifin ini merupakan salah satu karya dari Imam Al-Ghazali. Seperti yang kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali ini memang terjun di dunia tasawuf. Maka dari itu isi dari kitab Minhajul Arifin ini lebih mengarah ke arti-arti tasawufnya, makna-makna tasawufnya seperti yang saya jelaskan tadi. Namun kitab ini tidak hanya berfokus pada latihan fisik seperti wirid atau pantangan yang lain, tetapi kitab ini juga seperti yang saya bahas tadi lebih fokus ke pembersihan jiwa dan hati manusia. Kitab ini terdiri dari 27 bab yang membahas berbagai aspek kehidupan sehari-hari dengan pendekatan yang tidak selalu langsung berkaitan dengan tema tasawuf. Misalnya ada di bab qiyam, bangun tidur, mengajarkan pembaca untuk membangun hati dari kekosongan dan nafsu kebodohan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bab buang air besar. Nah, itu bukan hanya perkara sepele. Di dalam situ ada banyak sekali maknanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.